Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini masih berkaitan dengan utang lancar, yaitu utang pajak, utang penghasilan, dan utang dividen. Pertama, kita akan membahas dulu tentang utang pajak. Penetapan tarif pajak. Tarif pajak ditetapkan atas dasar persentase tertentu dari harga jual. Pihak penjual memungut pajak tersebut dari pembeli pada saat penjualan terjadi dan secara periodik atau secara bulanan menyetorkan ke kas negara. Dengan demikian, pajak yang dipungut dari untuk disetorkan ke kas negara ditinjau dari pihak penjual merupakan utang kepada negara disebut utang pajak PPN. Contoh soal yang pertama, pada tanggal 20 Oktober 2018, PT Soka menjual barang seharga 20 juta rupiah. Atas penjualan tersebut, PT Soka memungut pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Sebelumnya, kita hitung dulu untuk penjualan sebesar 20 juta, maka PPN-nya 10% dari 20 juta yaitu 2 juta. Jadi kas yang diterima adalah 22 juta. Jurnalnya adalah debit kas sebesar 22 juta, kredit penjualan sebesar 20 juta, dan kredit utang PPN sebesar 2 juta. Contoh soal yang kedua, pada tanggal 20 Oktober 2018, penjualan PT Soka dicatat 22 juta rupiah. Dari hasil penjualan tersebut, terdapat utang pajak PPN sebesar 10%. Adapun untuk menghitung pajak dari penjualan sebagai berikut. Pendapatan penjualan dihitung dari 100 per 110 kali 22 juta. Hasilnya adalah 20 juta. Untuk utang pajak dihitung dari 10 dibagi 110 dikalikan 22 juta rupiah. Hasilnya adalah 2 juta rupiah. Contoh soal yang ketiga, adapun utang pajak penghasilan, prosedur dan jumlah pencatatannya hampir sama dengan pajak penjualan. Pada tanggal 1 Juli 2019 dilakukan pembayaran gaji mingguan sebesar Rp600.000. Dari gaji tersebut misalnya diketahui pajak penghasilan yang dipotongkan sebesar Rp30.000. Berdasarkan data tersebut, jurnal yang dibuat perusahaan adalah debit beban gaji sebesar Rp600.000, kredit utang PPh yang dipotong sebesar Rp30.000, dan kas sebesar Rp570.000. Berikutnya adalah utang penghasilan, merupakan pendapatan yang diterima terlebih dahulu sebelum pekerjaan selesai dikerjakan, atau biasa disebut dengan pendapatan yang diterima di muka. Pencatatan penerimaan diterima di muka dan penyelesaiannya. Yang pertama, apabila perusahaan menerima pembayaran di muka dari pembeli, maka rekening kas didebit dan rekening utang yang disebut pendapatan diterima di muka dikredit. Yang kedua, apabila barang yang telah dikirimkan atau jasa telah diberikan, maka rekening pendapatan diterima di muka didebit dan rekening pendapatan dikredit. Contoh soal utang penghasilan. Pada tanggal 1 Desember 2020, PT Jaya menerima pesanan 200 buah kursi dari PT Lani dengan harga Rp50.000 per buah. Jurnal yang dibuat oleh PT Jaya untuk mencatat penerimaan kas tersebut adalah pada tanggal 1 Desember, debit kas sebesar 10 juta rupiah dan kredit pendapatan diterima di muka 10 juta rupiah. 10 juta rupiah diperoleh dari 200 buah kursi dikalikan harga per buah yaitu Rp50.000. Pada tanggal 31 Desember 2020, PT Jaya mengirimkan 100 buah kursi sebagai penyerahan tahap pertama. Jurnal yang dibuat oleh PT Jaya untuk mencatat pendapatan dari 100 kursi yang sudah diserahkan adalah pada tanggal 31 Desember, debit pendapatan diterima di muka sebesar 5 juta rupiah, kredit pendapatan sebesar 5 juta rupiah. 5 juta rupiah diperoleh dari 100 buah kursi dikalikan harga per buah yaitu Rp50.000. Berikutnya adalah utang dividen. Ada 3 tanggal yang berpengaruh terhadap pencatatan akuntansi dalam proses pembagian dividen. Di antaranya tanggal pengumuman,
tanggal pendaftaran saham, dan tanggal pembayaran dividen. Contoh soal utang dividen. Pada tanggal 31 Desember 2020, RUPS suatu perusahaan mengumumkan pembagian dividen kas sebesar 40 juta rupiah. Diumumkan juga bahwa pencatatan saham dilakukan tanggal 10 Januari 2020. Sedangkan dividen tersebut dibayar tanggal 1 Februari 2020. Berdasarkan transaksi tersebut, buatlah jurnalnya. Yang pertama pada saat tanggal pengumuman, yaitu dengan mendebit laba ditahan dan mengkredit utang dividen sebesar 40 juta rupiah. Pada saat tanggal 10 Januari 2020, yaitu pada saat tanggal pendaftaran, tidak ada jurnal. Sedangkan pada tanggal 1 Februari, pada tanggal pembayaran, debit utang dividen dan kredit kas sebesar 40 juta rupiah. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian dalam mempelajari utang lancar, yaitu utang pajak, utang penghasilan, dan utang dividen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.